Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam bahagia. Sekarang kita akan membahas siklus kombinasi uap dan gas. Ini adalah skema instalasinya. Kita lihat di sini bahwa di bagian atas sini adalah siklus daya gas dan di bagian bawah sini kita menggunakan siklus daya uap. Tentu saja semua kita menggunakan siklus yang sederhana, di atas menggunakan siklus Brayton sederhana dan di bawah menggunakan siklus Rankine sederhana. Alasannya mengapa menggunakan kombinasi ini adalah karena temperatur gas buang yang keluar dari turbin ini memiliki suhu yang masih cukup tinggi. Ya, biasanya masih di atas 500-an derajat Celcius. Sementara untuk yang masuk ke dalam turbin ini uh, rata-ratanya itu sekitar 500-an derajat Celcius. Oleh karena itu, gas buang ini dimanfaatkan untuk memanaskan air yang masuk ke dalam turbin. Jadi yang awalnya di sini ada boiler, itu digantikan oleh penukar kalor, sehingga tidak ada energi tambahan dari sini. Jadi energi nanti itu hanya digunakan di bagian sebelah atas saja. Kita lihat di diagram TS-nya seperti ini, ya. Jadi ini siklus atasnya, ini proses di kompresor, ini proses di turbin. Kemudian di sini ada penukar kalor, ini 89. Kemudian di sini yang dari 2 dan 3. Kemudian ya di bagian siklus bawahnya sini adalah siklus Rankine-nya, ya, siklus Rankine sederhana seperti ini. Kita lihat contoh soalnya. Uh, ini dia soalnya. Jadi pembangkit listrik menggunakan kombinasi gas dan uap. Siklus atasnya menggunakan siklus Brayton sederhana. Fluida kerjanya adalah udara dan udaranya berlaku sebagai gas ideal. Kemudian diketahui bahwa udara masuk kompresor, masuk ke titik 5 di sini, itu pada 100 kilopascal dan 300 Kelvin. Kemudian masuk ke turbin itu pada 1 megapascal dan 1400 Kelvin. Jadi yang titik 7, ya. Kemudian siklus bawahnya beroperasi berdasarkan siklus Rankine sederhana, ya, di mana uap masuk ke turbin atau di titik 3 itu pada 10 megapascal dan 440 derajat Celcius. Ya, kemudian uh, dikondensasikan atau keluar dari turbin ini itu pada 15 kilopascal. Tadi gas, maksudnya pada siklus Brayton ini, ketika keluar dari heat exchanger penukar kalor itu suhu udara turun menjadi tinggal 340 kilopascal. Itu yang terjadi, ini adalah temperatur T9, ya, 340 kilopascal. Nah, hitunglah perbandingan antara laju aliran massa uap air, maksudnya m dot fluida kerja yang dibawa di sini, berbanding m dot udara yang ada pada siklus Brayton-nya. Kemudian hitung efisiensi thermal siklus keseluruhan. Nah, yang perlu diperhatikan di sini nanti bahwa uh, untuk siklus Brayton-nya kita akan menggunakan asumsi bahwa kalor spesifik, bukan asumsi, tapi kita mengevaluasinya dengan menggunakan kalor spesifik fungsi temperatur. Jadi bukan kalor spesifik konstan. Sekarang berdasarkan soal tadi kita ketahui bahwa masuk kompresor ini T3-nya 300 Kelvin. Kemudian pada siklus ini kelihatan bahwa P5, P9, dan P8 itu sama, ya. Tekanannya 100. Kalau di sini P6 sama dengan P7, kemudian P2 sama dengan P3, dan P1 sama dengan P4. Oke, kemudian masuk ke turbin pada T7, 1000 parsekel Kelvin. Sekali lagi P6 sama dengan P7, 1000 kilopascal atau sama 1 megapascal. Kemudian T3, ini tadi T3 itu yang masuk ke turbin, ini turbin air. Kemudian T9 tadi yang keluar dari udara yang keluar dari heat exchanger itu 340 Kelvin. Kemudian tekanan yang keluar kondensor pada siklus Rankine-nya itu 15 kilopascal. Kemudian ya uh, kita mulai dari siklus yang bawah. Pada titik 1 ini kondisinya saturated liquid, ya, karena kita menggunakan siklus Rankine sederhana. Ini adalah saturated liquid.
Maka berdasarkan P1 15 kilopascal pada kondisi saturated liquid, maka dari tabel kita cari yang nilai HF-nya. Berarti ini tabel tekanan, ya, tabel tekanan 15 kilopascal. Kita dapatkan bahwa H1-nya tentu saja HF-nya yang kita lihat sebesar ini, kemudian volume spesifiknya seperti ini, 1,014 10 pangkat min 3 meter kubik per kilogram. Kemudian di titik 2, ya, untuk mendapatkan H2, rumusnya itu sebenarnya bisa menggunakan gini. Jadi H2, ya, sama dengan H1 tambah volume spesifik 1 dikali P2 kurang P1. Tapi ingat, semua tekanan ini harus dalam satuan kilopascal. Dan yang ini itu sebenarnya adalah kerja pompa, ya. Jadi kerja pompa yang ada di uh, siklus Rankine-nya. Dengan demikian, kita dapatkan bahwa kerja pompanya itu atau V1 kali P2 kurang P1-nya kita dapatkan 10,125 kJ per kilogram. Kemudian H2-nya kita masukkan ke rumus ini, yaitu H2 sama dengan H1 tambah W pompanya berarti ini, ya. Maka kita peroleh H2 sama dengan 236,065 kJ per kilogram. Kemudian pada titik 3, pada titik 3 ini kita harus uji dulu kondisinya. Apa kondisinya? Dari tabel, ya, berdasarkan P3 10 megapascal, berdasarkan P3 10 megapascal ini, dari tabel kita dapatkan temperatur jenuhnya. Dari tabel air tentunya, ya. Tabel air didapatkan temperatur jenuhnya 311,06 derajat Celcius. Jadi ini temperatur jenuh air pada tekanan 10 megapascal. Ternyata di sini bahwa temperatur 3 itu lebih besar daripada temperatur jenuhnya. Dengan demikian bahwa kondisi atau state pada titik 3 itu adalah superheated vapor. Nah, selanjutnya berdasarkan tabel tekanan superheated tabel superheated pada tekanan 10 megapascal dan temperatur 440 derajat Celcius, nanti kita akan dapatkan bahwa nilai H3-nya itu adalah 3213,2 dan nilai S3-nya 6,3805. Kemudian, kenapa perlu S3 di sini? Karena nanti proses S3 ke 4 itu adalah proses yang sentropik, sehingga S3 sama dengan S4. Nah, oke, kita lanjutkan ke titik 4. Jadi ya, titik 4, kita sudah ketahui tadi bahwa S3 sama dengan S4 karena proses sentropik, jadi bisa saya tuliskan bahwa S4 sama dengan 6,3805. Kemudian, pada tekanan 15 kilopascal di sini atau di titik 4 ini, itu dari tabel kita dapatkan bahwa SF-nya itu 0,75, SG-nya 8, sekian. Kemudian kan kita harus uji kondisi di titik 4 di sini. Kita lihat di sini bahwa ternyata, ya, S4 ini terletak antara SF dan SG. Berarti kondisinya adalah campuran. Karena kondisinya campuran, ya, maka kita harus cari kualitas campuran. Ya, kualitas campuran itu rumusnya adalah, jadi kalau mencari X4-nya, X4-nya itu sama dengan, jadi kita tulis X4 itu sama dengan SF4, ya, kurang SG4 dibagi, bukan SF4, maaf, ini S4, maaf ya. Ini S4 dikurang SG4, dibagi, sorry, di SF4. Jadi saya ulangi, X4 itu sama dengan S4 dikurang SF4, ya, dibagi SG4 dikurang SF4, ya. Atau kalau dari tabel ada yang nilai SG, ya, SFG 4, ya bisa juga kita pakai itu karena SG kurang SF itu adalah SFG. Nah, dari rumus inilah kita dapatkan nilai kualitas uapnya itu adalah 0,77556. Nah, kemudian selanjutnya, berdasarkan nilai X4 ini, kita harus mencari nilai H4. Jadi, sekarang H4 itu kita bisa cari dengan menggunakan rumus. H4 itu sama dengan HF4 ditambah X4 dalam kurung Hg4 kurang HF4. Atau ini kita biasa sebut dengan HFG. Ya, tentu saja HFG4 karena titik 4. Nah, kita masukkanlah ke dalam persamaan nilai-nilai yang sudah diperoleh tadi ini, maka kita dapatkan H4 itu sama dengan 2066,467 kilojoule per kilogram. Kemudian selanjutnya pada titik 5,
ya, titik 5 kita lihat bahwa ini kita masuk pada siklus daya gasnya. Diketahui tadi bahwa titik masuk di titik 5 itu adalah temperaturnya 300 Kelvin, ya. Jadi berdasarkan 300 Kelvin, ya, dari tabel udara sebagai gas ideal. Jadi kalau tabel kita, referensi yang kita gunakan itu di tabel A77 kalau nggak salah, kalau saya lupa ya, halaman A77 atau A76. Nah, itu kita dapatkan H5-nya itu sama dengan 300,19, kemudian PR5-nya itu sama dengan 1,386. Kenapa kita butuhkan PR di sini? Sebab proses 5 ke 6 itu adalah proses yang isentropik, dan asumsi kita di sini bukan asumsi bahwa kita menggunakan kalor spesifik fungsi temperatur. Jadi bukan asumsi kalor spesifik konstan. Nah, kenapa PR bukan VR, ya? Bukan, ini PR bukan V, karena diketahui adalah tekanan. Seandainya diketahui volume, maka kita akan menggunakan VR. Oke, baik. Nah, kemudian dari hukum dari ini ya, bahwa aturan bahwa P 5 per P6 itu sama dengan PR5 per PR6. Ingat, ini untuk proses isentropik ya. Ini hanya berlaku kalau prosesnya isentropik. Maka dari sini kita bisa dapatkan bahwa PR6 itu sama dengan, ini dia, PR6 menjadi P6 per P5. Jadi PR6 sama dengan P6 per P5 dikali PR5. P6-nya tadi itu, ini, yang sama dengan 1000 kilopascal, sementara P5-nya itu yang 100 kilopascal. Kita masukkan PR5-nya juga 1,556, 1,386, maka kita peroleh PR6-nya itu 13,86. Ini tanpa satuan. Kemudian berdasarkan PR6 13,86 dari tabel ya, dengan cara kita interpolasi, kita interpolasi antara 570 dan 580. Kenapa? Karena di sini PR-nya di sini 13,5, di sini 14,38. Jadi 13,86 terletak di antara ini. Lalu kita interpolasilah di antara suhu ini, maka kita dapatkan H itu 579,865. Maaf. Kemudian T-nya itu dapatkan 574,09. Baik, kita lanjutkan. Di titik 7, ya, titik 7 tadi diketahui temperaturnya itu 1400 Kelvin. Jadi langsung berdasarkan 1400 Kelvin, tabel udara sebagai gas ideal, kita peroleh bahwa H7-nya itu sekian dan PR7-nya sekian. Sekali lagi, kenapa menggunakan PR di sini? Karena proses 7 ke 8 proses isentropik, dan yang diketahui adalah tekanan. Seandainya volume yang diketahui, maka kita akan menggunakan VR. Baik, kita lanjutkan. Kemudian dari hubungan proses yang isentropik ini, kita dapatkan bahwa untuk PR8 sama dengan P8 per P7 kali PR7. Masukkan angka-angka yang diketahui, di mana P8 itu sama dengan P5, sama dengan 100 kilopascal. P7 sama dengan P6, itu sama dengan 1000 kilopascal. Lalu PR7-nya ini, maka kita dapatkan bahwa PR8 itu sama dengan PR8-nya ini sama dengan, wah ini mungkin kayaknya salah hitung deh ini, ya. PR8, oh iya benar, 45,05 ya. Kalau di sini 450, ini 45,05. Baik. Kemudian ini berdasarkan 45,05 ini kita interpolasi. Ini 45,05 berarti antara suhu ini dan ini. Kemudian kita interpolasi, maka kita dapatkan nilai H8 seperti ini dan T8-nya seperti ini. Kemudian di titik 9 tadi yang keluar dari heat exchanger di siklus daya gasnya, kita peroleh bahwa di titik T9 340 Kelvin tadi itu ya diperoleh bahwa nilai H-nya itu sama dengan 340,42 kilojoule per kilogram. Nah, selanjutnya kalau penukar kalor kita jadikan sebuah sistem ya, atau kontrol volumenya. Nah, di sini saya nggak kelihatan ya. Nah, di sini ada apa namanya? Penukar kalornya. Ya, tentu saja kalau kita gambarkan penukar kalornya mungkin seperti ini ya. Kita buat aja di sini yang simple. Nah, yang bagian atas ya, bagian atas itu jadi yang masuk ke sini adalah titik 8, yang keluar di sini adalah titik 9. Ini yang gas yang di atas.
Sementara yang air, yang Rankinnya yang masuk ke sini adalah 2, yang keluar di sini adalah 3. Ya. Jadi ini seperti ini modelnya. Sehingga eh, kita dapatkan nanti bahwa kenapa M dot S seperti ini? Sebab ini kata inilah kita sebutkan dengan ini M dot. Ini adalah yang lewat di sini adalah M dot gas, yang dilewat di bawah di sini adalah M dot S. S itu maksudnya steam ya. Jadi kalau kita lihat bahwa dari hubungan ini yang diterima oleh air itu adalah M dot S, kita pakai dot, dikali H3 min H2, itu harus sama dengan yang diberikan oleh gas di atas, yaitu M dot gas dikali H8 kurang H9. Sehingga kalau M dot S per M dot G, kita dapatkan H8 kurang H9 dibagi H3 min H2. Masukkan seluruh angka-angka yang kita peroleh sebelumnya, sudah ada nilai H1 sampai H9, maka kita masukkan, kita peroleh M dot S per M dot G itu sama dengan 0,15 dan seterusnya. Ya. Kita dapatkan angka seperti itu. Nah, apa artinya ini? Ini artinya bahwa untuk setiap 1 kilogram udara, ya, ini untuk setiap 1 kilogram udara, ini kan udara yang di sini, itu terdapat 0,157225 uap air. Jadi saya ulangi, untuk setiap laju 1 kilogram udara per detik terdapat 0,157225 kilogram air per detiknya. Ya, ini artinya. Artinya lebih banyak konsumsi udaranya dibanding konsumsi airnya. Nah, untuk mempermudah, ini kita jadikan ini sebagai Y saja. Ingat, Y itu adalah perbandingan antara banyaknya banyaknya air dibanding banyaknya udara. Baik, kita lanjutkan. Sekarang berapa kalor supply-nya? Ya, kalor supply itu yang di bagian Q in di atas, yaitu sama dengan H7 min H6. Jadi kalor supply kita yang bagian atas, kita masukkan angka-angka yang kita peroleh tadi, sehingga Q-in-nya seperti ini. Kemudian kerja total turbin, ya, turbin. Jadi kerja total turbin di sini adalah kerja oleh turbin gas ditambah kerja oleh turbin airnya. Ingat, turbin gasnya di sini yang tadi yang kita asumsi 1 kilogram per detik, sementara turbin airnya adalah yang lajunya Y, 0,15 sekian kilogram per detik. Sehingga kalau kita tulis W turbin total itu sama dengan W turbin gasnya ditambah W turbin airnya dikali Y. Ya, maka kita masukkan angka-angka yang kita sudah peroleh, kita dapatkan bahwa kerja total turbinnya itu adalah 887,2156 kilojoule per kilogram. Nah, selanjutnya kerja untuk yang dibutuhkan pompa. Jadi kerja yang dibutuhkan pompa di sini, nih ada nanti di sini, itu kan, maaf. Jadi jadi kerja yang dibutuhkan pompa dan kompresor tentu saja kompresornya itu adalah 56, kemudian pompanya tadi itu di maaf, di titik 2 ke 1 ya. Ini proses pemompaan 2 ke 1. Nah, ingat 2 ke 1 ini laju aliran masanya adalah Y, 5 dan 6 laju aliran masanya adalah 1 kilogram per detik, sehingga ditulis W pompa dan kompresor itu adalah W kompresornya ditambah Y dikali W pompa siklus Rankinnya. Ya, ingat kenapa Y? Sekali lagi karena ini adalah laju aliran yang ada di bagian siklus Rankin. Kalau di sini kenapa? Kalau angka 1 depan tadi karena kita asumsi bahwa dia 1 kilogram per detik sebagai perbandingannya. Nah, kita dapatkan W pompa kompresor atau kerja yang harus kita supply ke siklus itu sebesar ini. Maaf. Kemudian kerja siklus. Jadi W net itu adalah W turbin kurang W pompa. Ya, pompa dan kompresor maksudnya dalam hal ini. Kita masukkan berapa nilai W turbinnya tadi ya, yang 800 sekian, kemudian W pompanya tadi yang sekitar 200-an, maka selisihnya kita dapatkan 605, sekian. Maka ya,
efisiensi termal siklus itu selalu OW net dibagi dengan Q in. Maka kita peroleh hasil akhirnya adalah 64,789%. Ya. Oke, itulah contoh untuk kombinasi siklus daya gas dan uap. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.